Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om David, Alwi, Salma, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat kenikmatan dari Allah. Walaupun kayak begini nih, makanan minuman yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, Salma, Alwi, dan Om David, kita dalam kehidupan itu nggak lepas dari aturan agama. Semenjak kita melek mata sampai tidur lagi itu diatur oleh agama kita, termasuk masalah makan dan minum. Nah, Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan kita bagaimana cara kita makan dan bagaimana cara kita minum. Ya, Rasulullah itu kalau kita tiru, insya Allah ada pasti manfaatnya buat kita. Sunnahnya Rasul pasti memberikan manfaat kepada kita. Salah satunya makan dan minum. Kalau kita nyontoh Rasulullah, insya Allah kita sehat dalam kehidupan kita. Nah, Rasulullah SAW itu kalau mau minum, yang pertama itu Rasulullah pasti niat. Nggak mungkin kagak niat. Rasulullah setiap kerjaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti niat untuk ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Salma, Alwi, Om David juga sekarang harus berubah. Setiap kegiatan kita harus diniati dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Termasuk minum. Minum ini sebenarnya bukan ibadah, tapi kalau kita niatin untuk kuat sholat, untuk kuat cari nafkah kayak Abi ini kan cari nafkah, minum niatnya untuk kuat cari nafkah. Nah, insya Allah minum kita, makan kita itu jadi nilai ibadah. Ini yang pertama nih, harus nih niat. Nah, jadi besok-besok kalau minum, niatin. Niat minum, niat makan karena Allah atau karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, setiap kita memulai sesuatu harus dengan baca bismillah. Dan juga nih semua yang ada di manapun berada, ucapkan bismillah setiap kita memulai sesuatu, termasuk makan dan minum. Kalau mau minum, ucapin bismillah. Karena pernah pemirsa dimanapun berada, dari Amr bin Abi Salamah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, wahai anakku, jika engkau hendak minum dan makan, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat dengan diri. Jadi Rasulullah tuh pernah ngomong kalau kita mau makan itu atau minum harus dengan bismillah dan pakai tangan kanan nih Om David nih. Ya, Om David kan nih pakai tangan kiri nih kalau main apa-apa, jangan pakai tangan kiri lagi. Khusus makan pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Om David itu selalu pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kanan tuh Rasulullah, kalau tangan kiri ini temannya setan, makanya jangan pakai tangan kiri, harus pakai tangan kanan. Yang ketiga, nggak boleh niup makanan atau minuman yang sedang panas. Jadi kalau lagi kopi atau makanan panas, nggak boleh ditiup dengan mulut kita. Tunggu sampai makanan itu hangat atau minuman itu hangat atau dingin baru kita minum. Jangan sampai lupa tuh. Tapi Abi maaf, kemarin Om David minum kopinya ditiup. Nah, jadi Om David juga nggak boleh minumnya ditiup kopinya, biarin aja dulu sampai dia hangat atau sampai dia dingin baru diminum kopinya. Jangan ditiup, karena apa? Karena kalau kita tiup kopi tersebut ada bakteri yang masuk ke dalam minuman kita. Biarin. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Qatadah, ya, Rasulullah pernah bersabda, jika kalian minum atau makan janganlah bernapas pada wadah air minumnya. Jadi nggak boleh tuh kita bernapas, artinya meniup, nggak boleh. Yang keempat, Rasulullah bilang kita nggak boleh minum itu satu teguk dalam waktu satu kali minum. Jadi minum tuh langsung blok, mau satu gelas habis, nggak boleh. Ya, Rasulullah itu menganjurkan kita untuk minum minimal tuh 3 kali tegukan. Kenapa? Karena Rasulullah kalau andai kata kita minum cara Rasulullah minum, Rasulullah tuh kalau minum 3 kali tegukan tuh. Agar apa? Agar hilang dahaga. Ya lebih enak, lebih nyaman kalau kita minum kayak begitu. Jangan satu gelas diminum, langsung kembung gitu. Sama di Bawi tuh kalau habis main bola, ya nggak boleh langsung minum banyak-banyak, dikit-dikit. Itu cara Rasulullah SAW biar sehat. Yang kelima itu nggak boleh minum dari tempat atau wadah tempat minuman. Nah, yang kelima nih. Jadi kalau kita punya gelas, minumnya dari gelas Bapak David. Jangan minum begini, nggak angkat ini, minum dari tempatnya, tekonya nggak boleh. Ya, dari bejana juga nggak boleh. Karena itu tempat minuman itu bisa dibagi-bagi ke tempat yang lain. Rasulullah nggak pernah. Bahkan ada satu tempat kalau zaman Rasulullah itu tempatnya kayak dari kulit. Tahu ya, dari kulit itu dibuat. Kalau dalam perang tak pernah Rasulullah minum dari tempat itu. Melainkan taruh dulu ke cangkir atau ke gelas baru diminum. Yang keenam, nggak boleh minum dengan cara berdiri. Nah, kita kalau mau minum harus duduk. Itu Rasulullah nggak pernah tuh minum berdiri. Kalau mau minum duduk, mau di mana aja, mau di kondangan nih juga yang dimanapun berada, nggak boleh minum berdiri. Mau kondangan, mau dalam keadaan pesta, mau kayak gimana, minumnya harus duduk kalau meniru Rasulullah SAW. Dan kalau orang mau minumnya berdiri, itu pasti ada mudaratnya.
Karena Rasulullah nyontoin, nggak pernah Rasulullah itu minum sambil berdiri, minumnya duduk. Sama juga, ya nanti kalau anda kata ada acara apa juga, awi minum nggak boleh lagi main bola, lagi main bola main berdiri aja, nggak boleh duduk dulu. Minum itu Rasulullah SAW, sehat. Bapak David juga. Iya. Tapi kemarin juga Om David Oh, minum David kopi lah. sambil berdiri. Nah, ini juga nih Om David nih sering nih, makanya besok-besok nggak boleh lagi Om David minumnya duduk. Karena nanti Om David susah juga kalau misalkan minumnya, ini jadi terdakwa mulu kayaknya, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai minum berdiri. Ya mulai besok robah, jangan minum berdiri lagi, minumnya duduk. Karena pernah nih hadirin semua, kaum muslimin dimanapun berada, Rasulullah itu kalau minum nggak pernah berdiri. Bahkan Rasulullah bilang kalau anda kata minum sampai berdiri dan lupa, kalau bisa dimuntahkan minum itu. Saking Rasulullah pengen umatnya minumnya sambil duduk. Nah yang terakhir Rasulullah ngajarin kita minum itu semua juga setelah kita minum wajib kita membaca hamdalah. Apa itu hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, apabila kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah atas nikmat yang diberikan oleh kepada kita, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat lebih kepada kita. Tapi hati-hati apabila kita kufur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, maka azab Allah amatlah pedih buat kita. Maka jangan coba-coba bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Rasulullah SAW bilang gini nih, awi semua juga Om David sama-sama kalau minum contoh ini kayak Rasulullah. Abi kasih contoh. Rasulullah SAW itu kalau minum baca bismillah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau minum kemudian mengucapkan alhamdulillah. Abi contoh ini ya, sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Barang siapa yang minum kayak tadi dengan diawalin bismillah, kemudian setelah minum baca alhamdulillah sampai 3 kali, maka selama air itu ada di dalam tubuh, maka kita terhindar dari perbuatan maksiat yang dilanggar oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikutin cara Nabi. Kalau kita minum kayak tadi nih, airnya ada di Om David nih, ada di dalam perut Awi, ada di dalam Salma, insya Allah nggak akan berbuat maksiat selagi air itu ada di dalam tubuh kita. Oke pemirsa semua dimanapun berada, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insya Allah ini ada manfaatnya. Awi Salma jangan lupa ya, terus makan dan minum dengan cara Rasulullah SAW. Dan Bapak David juga mulai besok udah jangan sampai berdiri, jangan minum kopi, ya, jangan mentang-mentang capek ngabisin air langsung habis, nggak boleh. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua dan kita hanya mencari satu saja keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang meniru apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam cara makan dan minum, insya Allah akan sehat terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.